Kau yang beripu berbohong. Tangkap. Bapak tipu. Iya. Nggak boleh kan? Sepertinya dunia perskincarean Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya guys. Berdasarkan video yang barusan sama-sama kita lihat, dan ini tuh baru anget-angetnya dan masih viral. Berdasarkan video yang kita lihat, sepertinya ini telah memenuhi unsur pasal 335 KUHP. Tentu saja hal ini membuat banyak dari kita, para perempuan maupun laki-laki yang juga turut membeli skincare, ikut was-was ketika ingin membeli skincare. Tapi saya beritahu, ternyata kita sebagai konsumen atau calon pembeli juga dilindungi oleh undang-undang. Nah teman-teman, mulai saat ini harus mempelajari undang-undang tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada pasal 3 ayat 5, di sana dibunyikan, setiap pelaku usaha harus mempunyai kesadaran dan menjunjung tinggi kejujuran ketika berniaga. Berikut pada ayat 6-nya, seluruh produk yang diproduksi haruslah aman untuk konsumen. Makanya ketika kita menjadi pengusaha, jangan pernah memberikan hal-hal yang berbau overclaim. Apa itu overclaim? Yang ketika kita melebih-lebihkan, meninggi-ninggikan produk kita, padahal kenyataannya tidaklah begitu. Jadi apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan kondisi asli barang itu. Pada pasal 4 di seluruh ayatnya, konsumen memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan ganti rugi dan informasi yang sesuai bagaimana keadaan sebenarnya ini produk. Mulai dari kandungan, mulai dari keamanan, dan juga sampai kapan produk ini dapat digunakan. Contoh kasus, apabila si A menjual produk kosmetik, dia mengatakan bahwasannya niacinamide ini adalah 10%. Ternyata ketika dicek, hanya terdapat kandungan 1% niacinamide di dalam itu. Itu artinya apa? Itulah yang disebut dengan produk overclaim, dan ini termasuk penipuan. Nah, sebagai konsumen yang cerdas, kita harus speak up dan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga telah diatur apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan dilakukan untuk produsen. Pada pasal 8 beserta seluruh ayatnya dibunyikan, produsen dilarang keras untuk melakukan tindakan overclaim yang untuk mengelabui konsumen, dan apabila itu terus-menerus dilakukan, ini adalah tindakan yang melanggar undang-undang, tentu saja melanggar hukum. Kenapa kemudian ada fenomena review-reviewan yang terjadi pada saat ini? Yang pertama, orang yang mereview itu bertindak sebagai konsumen, katakanlah Doktif, karena Doktif sudah membeli produk itu. Ketika Doktif membeli produk itu dengan sejumlah uang, yang artinya adalah ada transfer hak milik di situ. Doktif sudah membayar, produk itu sepenuhnya jadi milik Doktif, dan Doktif berhak untuk mengecek kebenaran atas produk itu. Maka timbullah keluar hasil reviewan dari Doktif. Sebagian besar warga negara Indonesia sangat bersyukur karena adanya Doktif, terlepas dari apapun tujuan Doktif sebenarnya. Ini juga adalah merupakan cerminan reaksi kumulatif dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar sudah tidak percaya lagi kepada pemangku-pemangku kepentingan. Di sini pemangku kepentingannya adalah Balai POM. Berarti warga negara Indonesia tidak lagi memiliki kepercayaan kepada BPOM. Karena apa? BPOM mempunyai nokta hitam. Ketika tahun yang lalu, BPOM sempat kecolongan pada kasus obat sirup anak yang mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami gagal ginjal. David Tobing sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia juga menyatakan sangat disayangkan bahwasannya Balai POM pernah kecolongan pada kasus yang pernah beredar ini. Nah, maka dari itu, untuk pihak-pihak yang memangku kepentingan, terutama Balai POM, inilah saatnya Anda beserta jajaran Anda mengevaluasi agar kinerja Anda ke depannya bisa lebih dilihat lagi oleh masyarakat. Jangan kemudian nanti ada segolongan masyarakat menyangka bahwasanya Anda tidak bekerja.